Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi buku fiksi. Simak baik-baik ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 4.11 menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 2. Peserta didik diharapkan mampu menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fiksi. Fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis. Dan pada dasarnya, buku fiksi itu merujuk kepada buku fiktif, tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau hayalan. Contoh dari buku fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Pesan disebut juga amanat. Hal baik apa saja yang dapat kita ambil dari cerita fiksi tersebut. Ibu akan memberikan contoh menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Penggalan cerita Malin Kundang. Maafkan anakmu ini, Ibu. Seketika sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Jadi, pesan yang dapat disampaikan pada cerita Malin Kundang ini adalah janganlah menjadi anak yang durhaka. Buku fiksi yang telah kita baca dapat kita analisis. Hal-hal yang dapat dianalisis dari buku fiksi adalah berkaitan dengan unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik diantaranya tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik diantaranya latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen maupun novel. Selain kita dapat menganalisis buku fiksi, kita juga dapat mengulasnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak sama-sama lagi yuk. Pengertian ulasan. Ulasan adalah teks yang membahas atau memberikan komentar suatu buku atau jenis karya lainnya. Ulasan juga berupa tinjauan yang berkaitan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Terutama yang kita bahas kali ini yaitu buku fiksi. Kekurangan dan kelebihan dalam memberikan ulasan. Kekurangan atau kelemahan suatu ulasan bisa terjadi pada struktur yang tidak lengkap, isi yang tidak jelas, atau diksi pilihan kata yang sulit dipahami pembaca. Kelebihan atau keunggulan suatu ulasan dapat dilihat dari kejelasan penyampaian, penggunaan bahasa, dan kelebihan pada aspek-aspek yang lainnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita mengulas atau menilai buku fiksi, itu berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik buku fiksi yang sudah kita baca. Jadi kesimpulannya, ulasan atau mengulas atau menilai berarti kita memberikan komentar atau penilaian berupa kelebihan, kekurangan, baik dari segi struktur, isi, diksi, atau pilihan kata, bahasa, unsur intrinsik, maupun unsur ekstrinsiknya. Ulasan juga memiliki struktur lengkapnya, yaitu yang pertama identitas buku. Identitas buku terdiri atas judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi dijelaskan tentang gambaran umum mengenai karya yang
Hal ini memudahkan pembaca dalam mengetahui apa yang akan diulas dari karya tersebut. Yang ketiga, tafsiran. Pada tafsiran berisi tentang rincian atau informasi detail tentang karya yang akan diulas. Bisa berupa kelebihan atau keunggulan, hal yang unik, kualitas karya, atau bagian karya yang lainnya. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi memberikan gambaran tentang pandangan pengulas atau resensi terhadap karya yang diulas. Hal ini dilakukan secara tafsiran untuk memudahkan pengulas dalam menilai bagian karya yang bernilai ataupun yang kurang. Yang kelima, rangkuman. Biasanya pengulas memberikan komentar pada bagian ini. Komentar atau tanggapan mengenai karya. Apakah bagus atau tidak? Apakah berkualitas atau tidak? Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.